السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Al-ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, insyaallah kajian kita malam ini melanjutkan bab penyakit dan obatnya dari yang telah disebutkan hari Kamis yang lalu, berkenaan dengan bahwasanya setiap penyakit ada obatnya, kecuali satu, yaitu sakit tua atau meninggal dunia. Maka apabila orang meninggal dunia tidak ada obatnya. Apabila telah meninggal ya harus meninggal. Dan orang tua tidak ada obatnya. Apabila tua ya tetap dia menjadi tua. Kemudian dijelaskan, di sini termasuk Al-Quran ini obat segala penyakit. Waqad akhbarallahu subhanahu wa ta'ala anil Qur'ani annahu shifaa'un. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi kabar bahwasanya Quran ini adalah penyembuhan, adalah obat. Wa qala ta'ala, dengan dalil dari firman Allah Ta'ala surat Fussilat 44, yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu penyembuh. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyya laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa. Dan seandainya kami menjadikan Quran ini, yaitu bahasa asing selain bahasa Arab, tentu mereka akan berkata, kenapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Maka apakah bahasa Arab atau bahasa asing atau bahasa Arab? Katakan, huwa lilladzina amanu. Quran ini hanya bisa diterima oleh orang-orang yang beriman. Dan ini untuk orang beriman hudan, sebagai petunjuk. Karena manusia asalnya tersesat. Seandainya manusia itu sudah mendapatkan petunjuk, maka tidak perlu Allah menurunkan Al-Quran. Jadi manusia itu asalnya tersesat, artinya tidak tahu apa-apa. Asalnya jahilun, bodoh. Maka mendapatkan petunjuk karena dari Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah huda. Yang nomor 2, wa shifaa'un, dan penyembuh atau obat. Ini harus kita pahami. Karena Al-Quran sebagai petunjuk, maka harus dipahami maknanya. Tidak cukup dibaca. Walaupun dibaca dapat pahala, namun Al-Quran bukan hanya bacaan, tetapi petunjuk. Dan kita bukan bangsa Arab, bukan orang Arab. Maka harus memahami maknanya. Jika memahami maknanya dan mau menerima, maka Al-Quran itu huda, sebagai petunjuk, menunjukkan manusia dari jalan kesesatan menuju kepada petunjuk, dari jalan syirik menuju kepada tauhid, dari kebodohan yaitu bid'ah menuju kepada sunnah, dari maksiat menuju kepada taat. Yang nomor 2, syifa'un, dan penyembuh. Ini dalil yang pertama. Nanti kita dengarkan dari keterangan Ibnul Qayyim al-Jauzi. Karena kita butuh memahami Al-Quran
dan sunnah dari kalangan para ulama sunnah. Dalil yang nomor 2 bahwa Al-Quran sebagai obat dan juga penyembuh. Surat Al-Isra 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Surat Al-Isra 82. Dan kami turunkan Al-Quran ini, yang mana Al-Quran itu adalah syifa, penyembuhan, wa rahmatun, dan juga rahmat. Untuk siapa? Menyembuhkan penyakit, dan juga itu rahmat untuk siapa? Lil mu'minin, untuk orang beriman. Makanya orang yang beriman harus menerima Al-Quran, karena kita bukan orang kafir. Dan hendaknya gembira, merasa senang mendapatkan kajian Al-Quran. Karena mengimani Al-Quran berarti mengimani kitab Allah. Orang tidak mengimani Al-Quran berarti menolak iman kepada kitab. Karena apabila kita menolak satu kitab Allah berarti menolak semua kitab Allah. Orang yang beriman kepada Al-Quran maka akan mengimani Taurat, Injil, Zabur, dan juga yang lainnya. Tetapi dia menjamin orang yang beriman kepada Taurat lalu dia beriman kepada Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran ini menjadi penyembuh dan juga rahmat hanya untuk orang yang beriman, bukan untuk orang yang kafir. Karena orang beriman menerima apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bukan berarti sifat penyembuh ini kalau kita sudah sehat lalu tidak butuh Al-Quran, bukan demikian. Jadi Al-Quran sebagai sifat lain dengan obat yang itu kapsul atau itu madu atau yang lainnya. Nah, apabila obat-obat yang lainnya apabila terlalu banyak makannya maka berbahaya. Tetapi kalau kita berobat Al-Quran dengan banyak membaca dan memahami maknanya, mengamalkan, tambah baik. Tidak ada yang sifatnya kelebihan dosis. Tapi kalau obat yang yaitu urusan duniawi, satu saat orang itu bisa salah makan obat dan akan berbahaya bagi tubuh. Tetapi apabila berobat dengan Al-Quran yang itu harus dibaca, difahami, maka ini adalah nikmat atau kebahagiaan selamanya. Dan kita setiap saat harus berubah dengan Al-Quran, karena penyakit itu bukan hanya penyakit fisik. Penyakit jiwa lebih banyak daripada penyakit fisik. Barangkali setiap saat orang itu sakit hati, tapi belum tentu setiap hari orang itu sakit badan. Oleh karena itu syifaun yang itu berupa Al-Quran dibutuhkan setiap detik. Karena penyakit yang diobati Al-Quran bukan hanya penyakit fisik, tetapi penyakit jiwa utamanya. Penyakit pertengkaran, penyakit hasud, dengki, tomak, berpecah belah, ini adalah penyakit yang itu tidak bisa kita pergi ke dokter, tapi bisa dipenuhi dengan membaca dan memahami Al-Quran. Karena Al-Quran hudan wa syifa. Baik, sekarang keterangan dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Wa min huna li bayanil jinsi la li tab'idi. Kalimat min wa nunazzilu min Al-Quran, dan kami turunkan Al-Quran ini min bukan menunjukkan sebagian. Karena ada min itu menunjukkan sebagian, tapi di sini menunjukkan keterangan bahwa Al-Quran, kami turunkan Al-Quran ini semuanya adalah obat dan semuanya adalah rahmat untuk orang yang beriman. Ka'innal Qur'ana kullahu shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Sesungguhnya Quran ini semuanya dari mulai Fatihah sampai An-Nas itu mengobati dan juga rahmat untuk orang beriman. Ya, ketika suami bertengkar dengan si istri, obatnya tidak ada di apotik, tidak ada di rumah sakit. Obatnya baca surat An-Nisa, surat Al-Ahzab. Tentunya obat itu akan berfungsi kalau orang mau menelan. Kalau itu obat yang sifatnya kapsul atau tablet atau biji.
Demikian juga Al-Quran ini akan menjadi obat bagi kita dan betul-betul menyembuhkan kalau kita mau menerima. Kalau Al-Quran itu hanya dibaca lalu tidak diamalkan, maka ibaratkan orang membeli obat tapi tidak ditelan dia. Ini harus dipahami. Demikian juga tetangga bertengkar dengan tetangga, obatnya ada di Al-Quran dan Sunnah. Anak bertengkar dengan orang tua bertengkar dengan anak, maka kita larinya bukan ke mustasfa atau rumah sakit, dan bukan ke apotik, dan bukan ke dokter biasa, tapi kembali kepada ulama sunnah menanya, tunjukkan ayatnya untuk mengobati pertengkaran saya dengan tetangga, pertengkaran saya dengan orang tua, dan juga seterusnya. Makanya kemarin termasuk penyakit adalah bodoh. Sedangkan obatnya untuk penyakit bodoh ini adalah menanya. Untuk menghilangkan kebodohan, kalau kita tidak tahu dalilnya, maka hendaknya menanya kepada ahli ilmi. Oleh karena itu Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Baik. Kama qala fil ayatil mutaqaddimah, sebagaimana telah dijelaskan ayat yang lalu, yaitu Fussilat 44. Demikian juga surat Al-Isra 82 yang tadi dibaca. Wa huwa shifaa'un lil qulub. Bahwa Al-Quran ini terutama obat untuk penyakit hati yang itu lebih bahaya. Ya. Orang sakit hati itu dia kelihatan dia, tapi berbahaya, bisa merusak akidahnya, bahkan juga merusak keluarga. Bayangkan kalau orang marah, itu kan sifatnya sakitnya hati. Bisa juga istri dipukul, bisa juga anak dibunuh, bisa juga rumah dibakar. Ya. Berbeda dengan penyakit fisik. Orang penyakit lumpuh dia, limpul dia tidur di rumah, tidur di tempat tidur. Dia tidak berbahaya pada yang lain. Tapi kalau penyakit jiwa berbahaya pada dirinya, keluarga, dan juga masyarakat. Bayangkan anak yang nakal. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang terjadi? Bukan nama anak yang disebut saja nakal, tapi ditanya ini anaknya siapa? Ini dari desa mana? Sekolah di mana? Disebut semuanya. Tapi kalau penyakit luka, tidak ditanya bapakmu siapa, sekolahmu di mana, desamu di mana, pun ditanya itu alamat, tapi tidak dijelekan desa. Tapi kalau sudah anak nakal, maka sangkut pautnya bukan hanya dirinya. Ini satu contoh, ya, bahwa penyakit hati lebih bahaya, terutama penyakit kenakalan remaja pada zaman sekarang. Maka perlu, yaitu kita mengobati anak ini, mengobati jiwanya dengan memahamkan din kepada mereka. Minta jahli, karena Quran ini mengobati hati dari penyakit kebodohan. Sebab orang bodoh itu merusak. Lihat orang gila, karena dia bodoh, dari ingatannya tidak ada, dia melempari, telanjang dia, mengganggu orang, ya. Demikian juga orang yang tidak tahu jalan, dia bisa nabrak. Bayangkan orang tidak tahu lalu lintas, dia masuk ke kampung padahal itu ada jaya, itu tanda untuk tidak boleh masuk. Dikira karena tidak tahu itu dia masuk, bisa tabrakan satu sama lain. Ya, jadi bodoh adalah penyakit yang bahaya. Bodoh tidak tahu jalan membuat bingung. Bagaimana bodoh tidak tahu agama, lebih bingung lagi. Nah, wasyaki dan ragu-ragu, warraibi. Ragu-ragu adalah juga penyakit yang berbahaya. Makanya Al-Quran dijelaskan la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguannya, dan itu petunjuk untuk orang yang ahli takwa. Tapi bicara orang perlu diragukan. Perkataan orang belum tentu bermanfaat. Tapi kalau Al-Quran dan juga hati yang sahih, pasti manfaatnya. Falam yunzilillahu ta'ala minas samai shifaan qattun ahamma wala anfa'a wala a'zama wala anjami fi izalati da'i minal qur'ani. Tidaklah Allah menurunkan yang dari langit, itu menunjukkan Allah di atas. Tidaklah Allah menurunkan yang dari langit berupa obat apapun yang lebih mencakup dan lebih bermanfaat dan lebih besar keuntungannya untuk menghilangkan penyakit kecuali Al-Quran. Hujan menghilangkan penyakit,
Bukankah Allah mengatakan wa anzala minas sama'i ma'an mubarakah? Allah menurunkan Al-Quran air yang berbarokah, yang banyak kebaikannya. Ya. Hanya air hujan bisa diminum karena itu juga obat. Dan juga bisa dimanfaatkan yang lainnya. Dan juga obat tanah yang sakit, yang mati, yang tidak tumbuh dengan hujan subur. Tetapi walaupun demikian, paling manfaatnya yang turun dari langit adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena hujan tidak setiap hari hujan. Tetapi Al-Quran manfaatnya setiap detik. Penyakit apapun obatnya ada di dalam Al-Quran. Orang penyakit stres ada di Al-Quran. Penyakit tamak ada di dalam Al-Quran obatnya. Ya. Penyakit bingung ada di dalam Al-Quran obatnya. Penyakit resah dia putus asa ada dalam Al-Quran obatnya dia. Makanya kita banyak menuntut ilmu. Baik. Sekarang contoh kenyataan, fakta yang pernah disebutkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Al-Quran ini obat untuk penyakit fisik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Min hadis Abi Sa'id, dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Qala in talaqa nafarun min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safaratin safaruha. Ada rombongan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi. Hatta nazalu ala khayyin min ahya'il Arabi. Sehingga mereka itu turun di suatu desa dari desanya orang Arab. Jadi singgah di satu desa, desanya orang Arab. Namanya bepergian jauh. Fastadzafuhum, maka rombongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertamu. Ya maklum, orang bepergian dulu lain daripada zaman sekarang. Ya, setiap tempat ada warung, ada restoran. Ya, warung kecil maupun warung besar atau restoran yang mahal. Pada zaman dulu tidak ada. Jadi orang bepergian jauh, ya membawa bekal, kadang-kala juga habis. Berbeda dengan kita bawa duit, di mana tempat kita menjumpai supermarket, minimarket, dan juga yang lainnya. Baik. Fa'abau ayudhayifuhum, maka penduduk kampung ini tidak mau menerima tamu. Padahal orang bepergian, dia lapar, bertamu, minta makan, ditolak. Tetapi para sahabat radhiyallahu anhum bersabar. Walaupun ditolak, tidak mencuri, tidak merampok. Falutigha sayyidu dzalikal hayy, lalu disengat kala pimpinannya di desa itu. Kalau kita mungkin kepala desanya atau kepala RW-nya, RT-nya, ya. Atau temenggungnya untuk orang Kalimantan, dia mengatakan temenggung. Itu orang yang diagungkan. Fasa'au lahu bikulli syai'in, maka orang telah berusaha mencarikan obat untuk yaitu pimpinan di desanya ini. Falam yanfa'hu syai'un, semua obat sudah dicoba tidak berhasil. Datang ke paranormal tidak sembuh, ke dukun tidak sembuh, ke kuburan tidak sembuh, minta jin tidak sembuh, pakai kapsul juga tidak sembuh semuanya. Faqala ba'duhum li ba'din, lalu ada yang usul berkata sebagian kepada yang lain, law ataitum haula'ir ra'ta alladzina nazalu, kenapa kalian tidak menjumpai orang yang baru datang tadi? Ya. La'allahu ayyakuna 'inda ba'dihim syai'un, barangkali mereka itu punya obat. Ya, namanya orang sakit, pokoknya segala upaya ditempuh. Yang penting sembuh walaupun habis duit semuanya. Ini menunjukkan sehat itu lebih berarti daripada harta yang banyak. Ada orang sehat miskin, dia mengeluh, saya tidak punya harta. Katakan kamu itu punya harta yang banyak, sehatmu itu berapa nilainya dibandingkan dengan orang yang sakit. Ya. Jadi karena sakit, apalagi ketuanya, pimpinannya, apalagi orang tersenang dengan pimpinannya, berusaha dia bingung. Coba datang rombongan tadi yang datang dari jauh itu. La'allahu ayyakuna 'inda ba'dihim syai'un, barangkali mereka itu bawa obat.
Fatauhum, ya namanya masyarakat dia, karena cinta pada pimpinannya, didatangi kelompok para sahabat itu. Faqalu ya ayyuhar ra'tu, lalu mereka berkata, wahai rombongan, inna sayyidana lutigha, sesungguhnya pimpinan kami ini kena sengat kalajengking, kena gigit. Wa sa'ayna lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu syai'un, dan kita sudah berusaha segala sesuatu tapi belum sembuh. Fahal inda akhadin minkum min syai', apakah salah satu di antara kamu itu bawa obat? Qala ba'duhum na'am, ya, berkata sebagian iya. Obatnya apa? Oh iya, karena para sahabat tahu Al-Quran itu adalah obat. Jadi tidak dibawa di tasnya tapi di hatinya. Ya, hafal Al-Quran itu. Wallahi inni la urki, demi Allah saya akan meruqyah kamu. Nah, ya. Jadi kalau ada orang yang sakit, maka boleh orang itu meruqyah, ya. Tetapi kita tidak membuka yaitu ruqyah yang sifatnya seperti rumah sakit. Nah, ada orang sakit ya diruqyah, kalau tidak ya tidak. Walakin, tetapi dia membuat persyaratan, karena ada hadis al-muslimuna 'inda syurutihim, orang Islam itu menurut persyaratannya. Wallahi laqad istadhafnakum falam tudhayyifuna, demi Allah kami kan bertamu kepadamu, kami minta makan, minta minum, ya, tetapi kamu tidak mau menerima kami sebagai tamu. Sama ana birakin hatta taj'alu ila lijulan, saya tidak mau meruqyah, ya, yaitu mengobati dengan baca Al-Quran. Jadi mana meruqyah itu mengobati dengan baca Al-Quran, bukan mantra-mantra orang Jawa. Ya. Saya mau meruqyah kamu, tapi saya kasih upah, saya ini diberi upah. Jadi mereka tidak mengemis, tapi sebagai imbalan. Orang mengobati, kita ke dokter saja tidak gratis, bahkan periksa itu saja 100.000, 50.000, nggak ada apa-apanya, menunjukkan penyakitnya, dan itu belum tentu benar. Ya. Maka ini membuat persyaratan, saya mau meruqyah orang ini, tapi saya minta upah. Fasalaquhum ala qati'in minal ghanam, maka mereka bersepakat apabila sembuh akan diberi kambing. Ya. Fantalaqa yatfulu alaihi, kemudian pergilah orang itu lalu meludah. Jadi meludah, tidak dikeluarkan ludah yang banyak, cuma meniup kecil, ya. Kemudian dibacakan wa yaqra'u alhamdulillahirabbil alamin, surat Fatihah 2 kali. Dibacakan. Faka'annama nusita min iqalin, maka seolah-olah orang ini lepas dari yaitu tidak sadarnya. Berarti orang ini kena sihir. Jadi pimpinan kena sihir, karena suatu saat orang itu kaya menjadi pemimpin, maka orang yang dengki ya masuk sihir dia. Nah, oleh karena itu tadi ketika diobati ini, obati itu enggak mengena, karena penyakitnya bukan penyakit sifatnya fisik, tapi gangguan dari makhluk halus. Fantalaqa yamsi, maka dia pergi. Wa ma fihi qalabatun fa'awfuhum ju'lahum, maka mereka memberikan sebagai upahnya. Jadi ketika diruqyah dibacakan Fatihah, sembuh orang, sadar sebagaimana biasanya. Yang tadi kena sengat dia pingsan, dan juga yang lainnya, dan juga bisa sengatan itu berupa sihir yang lainnya. Oleh karena itu apabila ada ular yang masuk rumah yang sifatnya aneh, ular kok naik di atas bantal, ya, atau di kasur, itu bukan ular, jin. Mereka pikirkan jangan dibunuh, dia nggak gigit, ya, ambilkan kayu suruh keluar. Kalau tidak mau dia sampai 3 hari, boleh dibunuh. Karena satu saat dia adalah saudara kita, maknanya jin. Dan satu saat dia ingin di rumah kita atau yang lain dan tidak mengganggu, tapi suatu saat dia
kiriman dari yang lain, maka disuruh keluar dia. Ya. Dan apabila tidak mau keluar 3 hari boleh dibunuh. Ya, ini supaya dipahami. Agar ya, suatu saat sihir itu datang berupa toke dan berupa ular yang lain. Maka apabila berupa ular, kita hendaknya tidak membunuh terlebih dahulu, menunggu sampai 3 hari, tapi kita menyuruh dia keluar. Ya, jadi kita kayu keluar kamu. Baik. Selanjutnya, qala ba'duhum iqtasimu. Bagian berkata, ayo kita bagi-bagi kambing ini. Ya, setelah sembuh tadi. Faqala alladhi raqa, maka yang meruqyah tadi mengatakan la naf'al hatta na'tiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menyembelih kambing dulu, enggak apa-apa kita lapar. Ya, kita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa kambing ini. Fanadhkuru lahu alladhi kana, kemudian kami menyampaikan beritanya, kisahnya mendapatkan kambing ini. Kemudian apa katanya? Fanandura ma ya'muruna. Maka kita hendaknya yaitu berpikir lagi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kami, perintahkan kepada kita apabila kita sudah memberitahu. Faqadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka semuanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada karudzalika, kemudian menuturkan ceritanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala wa ma yudrika annaha ruqyah, bagaimana kamu tahu bahwasanya Fatihah itu untuk meruqyah? Summa qala, kemudian beliau mengatakan, qad asabtum, benar pekerjaanmu itu, benar kamu meruqyah si fulan itu dengan surat Fatihah. Iktasimu, bagilah kambing itu, wadribu li ma'akum saman, tetapi saya berilah bagian. Ini menunjukkan bahwasanya orang itu apabila dia kelaparan, ya, tidak bisa mencari nafkah dia dan minta pada orang pinjam, tidak boleh. Kemudian orang sakit, boleh kita menawarkan, saya mau meruqyah, apabila sembuh saya minta demikian boleh, karena dalam keadaan darurat. Tapi kalau tidak dalam keadaan darurat, sebaiknya kita tidak minta upah, karena kita tidak mengeluarkan apa-apa, kita hanya mengeluarkan suara. Namun apabila diberi, maka kita boleh menerimanya dengan syarat apabila orang itu berhak untuk memberi. Tetapi apabila mereka itu hutang ke sana kemari, kita tahu, lalu mereka memberi kepada kita, sebaiknya kita menerima, lalu kita kembalikan lagi kepada dia, karena mereka memberi kepada kita yang dia tidak layak memberi kepada kita semuanya. Baik. Yang menjadi pembahasan di sini oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, faqad asara hadzal dawa'u fi hadzal da'i, maka sungguh obat ini, yaitu surat Fatihah ini, menyembuhkan penyakit ini, wa azalahu, dan menghilangkannya, hatta ka'allam yakun, sehingga seolah-olah tidak ada bekas penyakit sebelumnya. Wa huwa ashalu dawa'in, dan Al-Quran itu lebih mudah, ya. Wa aisaruhu, dan paling gampangnya. Kalau kita mencari obat, belum tentu setiap apotek ada. Tapi kalau kita hafal Al-Quran, cukup kita dengan menghafalkannya, apalagi surat Fatihah. Tetapi ikhwan, harus kita memahami maknanya. Kapan Fatihah itu bermanfaat untuk mengobati orang yang sakit? Ada hubungannya dengan orang yang diobati, dan ada hubungannya dengan orang yang mengobati. Ya, nanti akan dijelaskan. Walau aqsanal abdu at-tadawa bil Fatihati la ra'a laha ta'siran ajiban fi syifai. Seandainya seorang hamba itu benar-benar dia mau berobat dengan Fatihah ini, betul-betul memahami maknanya dia, sungguh dia akan melihat betapa besar pengaruhnya Fatihah ini untuk sebagai obat. Satu contoh yang dilakukan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, apa katanya? Wa makastu bi Makkah muddatan. Saya pernah tinggal di kota Mekah beberapa saat. Tak tarini adawa'u, maka menyerang kepadaku penyakit.
Wala ajidu tabiban wala dawa, tapi saya tidak menjumpai dokter dan juga tidak menjumpai obat. Fakuntu u'aliju nafsi bil Fatihah. Lalu saya mengobati diri saya sendiri dengan membaca surat Fatihah. Naam, fa'aralaha ta'siran ajiban. Lalu saya melihat betul-betul pengaruhnya besar sekali. Fakuntu asifu dzalika liman yastaki alaman. Lalu aku jelaskan yang demikian ini kepada orang yang merasa dirinya sakit. Ya, ini keutamaan Fatihah. Tetapi ikhwan harus dipahami maknanya. Ya. Dan juga syarat orang yang membaca ini hendaknya dia orang yang sifatnya tidak makan yang haram. Dan betul-betul memahami dan berharap kepada Allah dan tidak putus asa. Makanya di sini dijelaskan fakana katsiran minhum yabra'u syariah. Umumnya orang yang sakit bersama Ibnu Qayyim al-Jauzi waktu itu cepat sembuh. Namun beliau mengatakan walakin ma'awuna amran yanbahi at-tafattunu lahu. Tetapi orang harus memahami sejauh mana Fatihah itu bisa menyembuhkan penyakit. Wa huwa anna al-adhkara wal ayati wal ad'iyata allati yustasfa biha wa yuraqqa biha hiya fi nafsiha nafi'atun syafi'atun. Sesungguhnya zikir-zikir, ya, ayat-ayat dan doa-doa itu sendiri sebetulnya obat. Jadi kita tidak bisa menolaknya. Bahwa ayat dan doa dan zikir itu adalah obat. Walakin tastad'i qabulal mahalli. Tetapi perlu kita lihat orang yang diobati dan orang yang mau mengobati dengan Al-Quran ini. Itu yang pertama. Ya. Siapa orang yang diobati ini? Maukah dia menerima Al-Quran ini? Wa quwwata hammatil fa'il, himmatil fa'il, dan kuatnya yaitu kesemangatannya orang yang berbuat, yang meruqyah atau orang yang diruqyah. Wa ta'sirahu, dan pengaruhnya. Famata takhallafa syifa'u kana li dha'fi ta'siril fa'il. Apabila surat Al-Quran ini tidak bisa, ya, membuat sembuhnya orang, berarti ada sesuatu yang menjadi tanda tanya. Ya, diibaratkan obat. Mengapa obat ini diminum oleh si fulan tidak sembuh, tapi diminum oleh fulan yang lain sembuh? Jadi perkaranya bukan masalah obatnya, perkaranya orangnya ini. Auliyadami qabulil mahallil munafa'ili, atau memang orang ini yaitu yang dibacakan ayat itu kurang kuatnya dia mohon kepada Allah, dan kurang yakinnya dengan ayat yang dibaca, dan kurang pula memahami makna ayat yang dibaca. Ya. Aulimani'in qawiyyin fihi yamna'u ayyan jafi dawa, atau ada penghalang-penghalangnya yang sangat kuat sekali yang menghalangi obat ini masuk di dalamnya. Oleh karena itu orang ketika mau makan obat ditanya, punya alergi apa tidak? Ya. Punya sakit ginjal apa tidak? Punya simpanan sifat ma apa tidak? Itu kan penghalang-penghalangnya. Jadi ada penyakit tertentu, tapi apabila diobati yang lain dia akan merasa sakit. Maka orang yang diobati dia ini adalah orang yang betul-betul yakin beriman kepada Allah Ta'ala, dan kuatnya dia berharap kepada Allah, ya, dan memahami makna dari surat Al-Quran, dari surat Fatihah yang dibacakan atau dia yang membaca sendiri. Ya, makanya kita harus memahami, utamakan kalau kita mau berubah dengan Fatihah ini, bacalah tafsir yaitu Ibnu Katsir. Ya, difahami Fatihah dengan maknanya sehingga kita membaca, kita paham semuanya. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran surat Fatihah kan mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah, dan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Itu kan pernyataan kita. Kalau kita berubah dengan membaca ini tapi kita masih minta kepada jin, bagaimana mau sembuh? Iya.
Masih minta pada orang yang mati bagaimana sembuh? Kita menyelisih yang kita dengar atau yang kita baca. Nah, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan bagian daripada surat Fatihah. Kepadamu ya Allah kami beribadah dan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Kalau ini dibaca tetapi maknanya tidak diamalkan, ya tidak ada fungsinya. Ibaratkan obat itu tadi dia diminum tapi dimuntahkan dia atau muntah dia, semua obat muntah keluar semuanya. Bagaimana mau sembuh? Ya. Nah, muntahnya obat ketahuan. Kalau muntahnya hati menolak surat Fatihah, yaitu dengan amalannya, dengan akidahnya. Dia maukah hanya minta kepada Allah Ta'ala? Ataukah masih minta kepada Allah dan yang lainnya? Ini menjadi bermasalah. Ini namanya yaitu yamna, ada penghalang dia. Kama yakunu dzalika fil adwiyah wal adawa'i al hissiyah. Demikian juga seperti pengobatan secara fisik, ya, atau pengobatan lahiriah, ya, seperti kapsul atau yang lainnya. Jadi dimasukkan ini dia muntah atau tidak. Ada anak dia sakit parah dikasih obat muntah, bagaimana mau sembuh? Karena keluar obat itu. Atau dikasih obat dia katanya dokter hentikan dulu karena ada penyakit yang lain. Dan juga semisalnya. Ini perlu dipahami. Fa inna adama ta'siriha qad yakunu li'adami qabuli tabi'ati lidzalika dawa. Apabila Fatihah yang dibacakan tidak berpengaruh atas penyakitnya, berarti ada sesuatu yang harus dicari, apa ini penyebabnya dan apa penghalangnya. Ya. Makanya di sini dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya diterimanya doa atau diterimanya Fatihah itu sebagai yaitu ruqyah, pengobatan bagi dia, maka dia harus menjauhi dari makan yang haram. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safara." Kemudian setelah itu Nabi menjelaskan orang yang lama pepergiannya, as'asa aghbara, di mana kusut rambutnya dan berdebu kakinya, yamuddu yadayhi ila sama, mengangkat dua tangannya ke langit, mohon kepada Allah, menunjukkan Allah di atas. Ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, betul. Yang dipanggil bukan ya fulan, ya jin, ya malaikat, ya nabi, ya hadratal Mustafa, tidak, tapi ya Rabbi. Sudah benar kan? Tidak salah di dalam berdoa, tetapi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wa mat'amuhu haramun. Tapi makannya ini dari hasil yang haram. Entah itu dari hasil mengurangi timbangan ketika dia jual beli, atau mengurangi meteran ketika dia menjual kain yang dimeteri, atau mengurangi kualitasnya ketika dia menjual sesuatu yang itu ada hubungannya dengan kualitas, atau dia mencuri barangnya orang lain, atau dia mengambil tanah sehingga makan di pagernya orang lain. Ini juga penyebab. Wa mat'amuhu haramun wa masrabuhu haramun. Maka minumannya pula haram. Bisa juga minum yang haram itu seperti whisky atau khamr, ya, atau bir yang memabukkan atau yang lainnya. Atau cara minumnya memang itu air yang diminum, kopi yang diminum atau susu yang diminum, tapi dari hasil yang haram, dari hasil riba, dari hasil mencuri, dari hasil berjudi, dari hasil pelacuran atau dari hasil paranormal dan juga yang lainnya. Wa uliya bil harami, dan diberi makan dengan yang haram, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana akan diterima oleh Allah doanya. Nah, ini perlu dipahami. Kenapa penyakit itu tidak sembuh? Dicari penyebabnya. Maka bagaimana akan diterima doanya? Padahal Fatihah isinya doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, memohon kepada Allah dia, ya Allah, hanya Engkau, kepadamu lah aku ini beribadah, hanya kepadamu lah aku ini minta pertolongan. Maka penyebabnya belum sembuh, dicari. Ya.
Ibaratkan penyakit sudah sekian banyak obat kok belum sembuh, maka apa yang menjadi penghalangnya? Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yang disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun, yaitu ayat nomor 51. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Inni bima ta'maluna alim. Wahai para utusan, makanlah yang baik. Yang baik termasuk yang halal pula. Wa'malu shalihan, dan beramal yang baik. Maka amal yang baik ada hubungannya dengan rezeki yang halal. Oleh karena itu orang yang mencari rezeki yang haram berat untuk beramal soleh. Taruhlah dia beramal tapi berat, ya. Karena mudahnya orang untuk beribadah apabila rezekinya halal. Apabila dia menjadi orang yang ahli taat. Oleh karena orang yang ahli maksiat berat masuk di masjid. Dan berat sholat 5 waktu dengan berjamaah. Jangankan berjamaah, kadang-kala sholat yang dia di rumah pun kadang-kala sholat, kadang-kala tidak. Itu penyebabnya adalah maksiat. Dan maksiat ini bahaya. Bukan hanya menjauhkan manusia dari amal soleh, tetapi membuat lupa dari sesuatu yang diingat. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ketika yaitu beliau menanya kepada Waqi', yaitu merupakan syekhnya, merupakan guru besarnya, wa imam, mengapa saya ini sering lupa? Apa katanya? La ta'si, kamu jangan maksiat. Bayangkan orang ahli hadis, tapi dinasihati oleh imamnya, oleh yaitu gurunya, oleh ustadznya, kamu jangan maksiat, karena maksiat membuat lupa, dan memang benar. Ya. Kemudian juga di dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah ayat nomor 172. Kalau tadi utusan Allah Ta'ala diharamkan makan yang haram, hendaknya makan yang baik dan beramal soleh, maka Allah memerintah pula kepada hamba yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah yang baik yang kami rezekikan kepadamu. Bukan yang jelek, bukan hasil pencurian, bukan hasil rampok, bukan hasil penipuan, bukan hasil mengurangi gaji orang atau yang lainnya, tetapi dari hasil yang baik. Yang pertama, juga termasuk pula yang menjadi sebab terhalangnya orang itu mendapatkan obat, diobati dengan Al-Quran, sebagaimana disebutkan oleh Imam Hakim rahimahullah min hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah sedangkan kamu yakin pasti akan dikabulkan. Ya. Maknanya bacalah Quran itu, karena Quran isinya doa. Bacalah dan yakinilah bahwasanya Allah akan mengabulkan permintaan. Ya. Tapi orang kadang-kadang istijal terburu-buru. Ya. Apabila orang itu terburu-buru, dia bagaimana terburu? Saya sudah sholat, saya sudah siap, saya sudah berdoa, tetapi Allah belum mengabulkan. Nah, ini namanya terburu-buru, tidak boleh. Ya. Maka orang yang sifatnya mohon kepada Allah harus adab, ya, punya adab. Bagaimana kita tidak punya adab? Meminta bantuan kepada manusia, kita merendahkan diri, tidak sombong, pakai bahasa yang halus. Maka memohon kepada Allah yang itu pencipta kita, maka lebih diutamakan kita beradab. Di antaranya kita hendaknya bersabar, sampai kita beramal soleh. Yani ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati. Mohonlah kamu kepada Allah sedangkan kamu yakin akan dikabulkan. Wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Nah, ini juga syaratnya, ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan menerima doanya orang yang hatinya lupa kepada Allah. Ya. Orang yang hatinya lupa kepada Allah lain dan berbuat senda gurau, main-main.
Bagaimana dia mohon kepada Allah tetapi dia tidak mau sholat, lupa dia, tidak mau zikir, ya. Maka di antara syarat ruqyah yang diterima, makanya ada orang di ruqyah cepat sembuh dia. Ada lagi yang di ruqyah belum sembuh, maka dicari penyebabnya. Makanannya apa ini? Bagaimana akhlaknya? Makanya kalau kita datang orang meminta ruqyah, sudah sholat Pak? Tidak, pulang saja Pak. Ya. Gimana? Apa itu masih senang mendengarkan nyanyian yang lain? Iya, wah nggak bisa Pak. Setan senang dengan nyanyi. Rumahnya masih ada kamar-kamar yang bersihkan semuanya. Itu penghalang-penghalangnya. Karena ada kan hadis kullu musawwirin finnar. Setiap penggambar masuk neraka. Nah, jadi orang sifatnya mau minum obat kan, mau diobati, si dokter harus mendengar dulu panasnya ini, ya ini, darah tingginya, ini kolesterolnya, semuanya dicari dulu, diobati dulu. Di antara obatnya orang yang mau berdoa kepada Allah baca Al-Quran, singkirkan dulu penyakit gambar di rumah, singkirkan kemalasannya dia beribadah, singkirkan lalainya dia. Kalau dia masih banyak melanggar larangan Allah, masih berjudi, minum khamar, kena jin, dia di ruqyah nggak ada gunanya. Di ruqyah pergi dia sadar, setelah hilang bacaan Qurannya datang lagi. Ini satu contoh bahwasanya Allah tidak menerima doa di hati orang yang lupa kepada Allah dan orang yang main-main atau senda gurau. Ya? Makanya penyakit ini mahal obatnya. Tetapi kalau kita pahami mahal ini tidak butuh duit yang banyak, namun butuhnya kita menjauhkan dari maksiat. Butuhnya kita menuntut ilmu dan menjadi orang yang sifatnya ahli taat kepada Allah. Banyak orang-orang yang ulama-ulama sunnah, ya punya sakit juga tetapi tidak parah, ya. Atau mungkin sakit yang meninggal dunia wajar. Yang berbeda dengan orang yang lain yang sifatnya banyak berbuat dosa atau yang banyak. Dan memang kadang-kadang orang berbuat dosa itu dibiarkan oleh Allah Ta'ala lalu nanti akan dihukum di akhirnya juga. Ini ya Tuhan yang perlu disampaikan dan masih ada waktu yaitu 6 menit. Barangkali ada pertanyaan silakan. Kalau orang itu sudah bertobat, maka insya Allah diterima tobatnya dan diterima. Cuma tobatnya orang yang makan yang haram. Ini lihat dulu penyebabnya. Kalau makan yang haram itu dia pernah mengurangi timbangan, ya, dan orangnya tidak ada. Lalu perlu tobatnya orang yang mengambil haknya orang lain yang berarti harus dikembalikan. Apa kita punya duit sekian, ini bukan hak saya. Karena saya mengurangi timbangan sekian, jadinya kalau dikumpulkan sekian ton, yaitu bebaskan sekian ton itu, ya, untuk yaitu diberikan kepada siapa yang berhak. Memang duit kita, tapi kita mengambil dari jalan yang haram. Maka kita tidak melepaskan itu semuanya. Itu tobatnya orang yang sifatnya melakukan haram yang berkenaan dengan mengambil haknya orang lain. Kalau kita merasa bahwa tanah ini bukan milik saya, tapi karena saya menang bisa ngasih duit orang jadi sertifikat, ya, kita sadar bahwa ini bukan milik kita, kita sakit yang lain, kasihkan kepada yang berhak. Dan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit orang yang beramal soleh meninggalkan yang haram, kemudian segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena doanya atau membaca yaitu Al-Quran. Wallah. Jadi dia sakit kemudian sembuh tanpa obat, tanpa membaca. Oh gitu terus sembuh. Iya, begini. Ada orang umpamanya yaitu dia berobat dengan cara yang haram. Taruhlah dia sakit datang ke paranormal lalu dia sembuh. Ini bukan pemberian nikmat dari Allah, itu istidrak. Dibiarkan oleh Allah sampai dia tidak sadar. Maka ini harus kita jauhi. Ya, jadi itu bukan penyembuhan, memang betul sembuh tapi dengan jalan yang haram dan itu bukan kebaikan bagi dia tetapi itu istidrak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ikhwan, waktunya sudah isya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.